Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10 ini saya akan menjelaskan terkait dengan identitas sosial. Identitas sosial menurut William James dan Walgito, identitas sosial itu diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, milikinya, uangnya, dan lain-lain. Lebih lanjut, disimpulkan bahwa diri adalah semua ciri, jenis, kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang, budaya, pendidikan, dan semua atribut yang melekat pada seseorang. Empat dimensi dalam mengkonseptualisasikan identitas sosial menurut Jackson dan Smith dalam Baron dan Don. Yang pertama itu adalah persepsi dalam konteks antar kelompok. Yang kedua itu daya tarik in group. Yang ketiga keyakinan saling terkait. Dan keempat itu adalah depersonalisasi. Keempat dimensi di atas itu cenderung muncul ketika individu berada di tengah-tengah kelompok. Nah, komponen di dalam identitas sosial pertama itu diri pribadi, yaitu kita berpikir mengenali diri sendiri, merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh orang. Pada umumnya orang akan berpusat pada dirinya sendiri, sehingga diri adalah pusat dari dunia sosial setiap orang. Kemudian James juga membagi diri menjadi dua jenis. Pertama, diri sebagai diri, dan yang kedua adalah diri sebagai aku. Diri adalah aku sebagaimana dipersepsikan oleh orang lain sebagai objek, sedangkan aku adalah inti dari diri aktif, mengamati, berpikir, dan berkehendak. Aspek-aspek dalam diri itu ada tiga. Ada kesadaran diri subjektif, kesadaran diri objektif, dan kesadaran diri simbolik. Kemudian kedua, konsep diri pribadi. Konsep diri itu adalah kumpulan keyakinan dan persepsi terhadap diri sendiri yang terorganisir. Kemudian Chaplin juga mengartikan konsep diri itu sebagai evaluasi individu mengenali diri sendiri, penilaian atau penaksiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Diri dan konsep diri. Ketika diri berjalan selaras dengan konsep diri yang diyakini oleh individu, maka yang akan muncul kemudian adalah efek self reference. Efek ini berasal dari perhatian dan memori yang terjadi karena pemrosesan kognitif terhadap informasi yang relevan terhadap diri lebih efisien daripada pemrosesan informasi jenis lain. Nah, konsep diri sendiri, selain identitas diri unik yang dikenal dengan identitas diri personal, juga ada aspek sosial dari diri kita bagi dengan orang lain. Nah, aspek yang ini yang kita sebut dengan konsep diri sosial. Nah, secara umum diidentifikasikan bahwa diri sosial itu adalah bagian dari siapa kita dan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Nah, ini ditentukan oleh identitas kolektif. Nah, ada dua komponen yang melandasi diri sosial ini. Yang pertama, hubungan interpersonal. Yang kedua adalah hubungan keanggotaan pada kelompok yang lebih besar. Ketiga, berikutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu adalah perubahan sosial, perubahan usia. Yang kedua, memasuki pekerjaan baru. Ketiga, perubahan hidup yang besar. Kemudian keempat adalah interaksi interpersonal. Selanjutnya adalah self-esteem, yaitu ada banyak motif yang memungkinkan munculnya self-esteem, yaitu ada self-assessment, kedua self-enhancement, dan tiga self-verifikasi. Pertama, mengevaluasi diri sendiri. Jadi ketika individu itu memiliki self-esteem atau mengevaluasi diri sendiri,
yang tinggi terhadap dirinya sendiri, berarti individu itu memiliki kecenderungan menyukai dirinya sendiri. Nah, evaluasi positif tersebut sebagian berdasarkan opini orang lain, dan sebagian juga berdasarkan dari pengalaman spesifik individu tersebut. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pembentukan self-esteem itu tidak lepas dari pengaruh budaya setempat. Kemudian ada sosial komparasi. Ketika individu itu mengevaluasi tentang dirinya, secara langsung dia akan menemukan informasi terutama yang relevan tersebut di orang lain. Nah, individu akan menilai dirinya sendiri atas dasar perbandingan sosial. Nah, ini yang disebut dengan social comparison. Social comparison juga ini bergantung pada siapa, kelompok apa, atau aspek apa yang dijadikan sebagai parameter pembanding. Nah, ketika individu membandingkan bahwa orang lain itu jauh lebih buruk dari dirinya, maka ia dikenal dengan istilah perbandingan sosial ke bawah. Sikap ini bisa menjadi positif atau negatif pada individu tersebut tergantung pada kelompok pembandingnya. Nah, selanjutnya ada aspek lain dari fungsi self adalah ada self-focusing. Individu disadar atau tidak dalam keadaan apapun akan selalu memberikan perhatian kepada dirinya sendiri dan dunia eksternalnya. Nah, ini yang disebut dengan fokus diri. Lebih lanjut didefinisikan bahwa fokus diri ini adalah tingkah laku yang mengarahkan perhatian seseorang kepada diri sendiri daripada sekelilingnya. Nah, fokus diri yang terus-menerus konsisten dapat menyebabkan kesulitan bagi individunya. Nah, kondisi ini berdasarkan penelitian sering dan lebih kuat terjadi pada wanita dibanding dengan pria. Kemudian ada self monitoring. Istilah self monitoring itu menunjuk pada kecenderungan untuk mengatur tingkah laku berdasarkan petunjuk eksternal, seperti bagaimana orang lain bereaksi atau berdasar pada petunjuk sebagai petunjuk keyakinan seseorang dalam sikapnya. Kemudian ada self monitoring rendah, di mana individu dengan monitoring diri yang rendah cenderung akan melakukan dengan cara yang konsisten terlepas dari situasi yang ia hadapi. Ada juga self monitoring tinggi. Individu dengan monitoring diri yang tinggi akan cenderung mengubah bertingkah laku saat situasi berubah. Kemudian ada self afirmasi, percaya pada diri sendiri, yaitu merupakan evaluasi seseorang terhadap kemampuan dan kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas untuk mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Lebih lanjut mengenai self kepercayaan diri pada diri sendiri ini, yaitu keyakinan yang dibagi oleh anggota sebuah kelompok bahwa aksi kolektif akan menghasilkan efek yang diinginkan. Kemudian masuk berikutnya adalah gender, menjadi seorang laki-laki atau perempuan sebagai aspek krusial identitas. Nah, pertama, jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin itu biasanya didefinisikan sebagai istilah biologis berdasarkan anatomi fisik antara laki-laki dan perempuan. Pada gender merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, termasuk peran, tingkah laku, kecenderungan, dan atribut lain yang mendefinisikan arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Kemudian dasar identitas gender. Teori skema gender juga menyatakan bahwa anak-anak juga memiliki kesiapan umum untuk mengorganisasi informasi tentang self atas dasar definisi budaya pada atribut laki-laki dan perempuan yang sesuai. Dengan bertambah dewasanya anak, tipe jenis kelamin terjadi ketika mereka memahami stereotip tepat yang berhubungan dengan kelaki-lakian dan keperempuan dalam budaya mereka. Nah, ini hal penting dari apa yang kita pelajari tentang gender berdasarkan observasi terhadap orang tua mereka dan mencoba menjadi seperti mereka. Kemudian berikutnya adalah peran tingkah laku gender dan reaksi terhadapnya. Dengan diperkenalkannya androgini sebagai salah satu kemungkinan peran gender, banyak penelitian berfokus pada hipotesis yang menyatakan bahwa androgini lebih disukai daripada tipe gender laki-laki atau perempuan. Dalam budaya tertentu, maskulinitas lebih menguntungkan dibandingkan androgini. Kemudian Abdallah tahun 1995 mempelajari self efficacy ini dari mahasiswa Arab di Qatar dan Kuwait dalam proses pembuatan keputusan dan karir.
Di balik jenis maskulinitas dan feminitas yang diteliti oleh BSRI, ada identitas peran eksternal. Hal yang pertama dipelajari adalah hipermaskulinitas dan hiperfeminitas. Baik hipermaskulinitas dan hiperfeminitas berhubungan dengan dukungan terhadap berbagai bentuk agresi ilegal. Bahkan pada tingkah laku maskulinitas yang kurang ekstern, pria yang mengidentitaskan diri secara kuat dengan peran maskulin bertingkah laku lebih kasar dan agresif dibandingkan pria yang moderat. Kemudian peran gender di rumah dan dalam pekerjaan. Peran tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pria dan wanita bereaksi di dalam rumah. Biro Sensus Amerika Serikat juga melaporkan bahwa mayoritas wanita Amerika bekerja di luar rumah. Dalam berbagai situasi, pria memang melebihi wanita. Pria telah belajar mengevaluasi dirinya sendiri dengan cara yang berpusat pada ego pada wanita. Kemudian peran gender tradisional pada masa ke-21. Pada tahun 1998, Konvensi Southern Baptist menyetujui deklarasi bahwa wanita seharusnya mengabdikan dirinya dengan senang hati pada kepemimpinan suaminya, dan seorang pria harus membiayai, melindungi, dan memimpin keluarganya. Jadi pria dan laki-laki memainkan peran yang aktif dalam pengambilan keputusan, sementara wanita dan anak-anak perempuan hanya mengikuti pimpinan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dalam tingkah laku dan interpersonal. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan tingkah laku karena mereka memiliki jumlah hormon yang berbeda. Pria memiliki tingkat testosteron yang lebih tinggi dibandingkan wanita, sehingga pria bertingkah laku lebih dominan dibanding wanita. Aube serta koleganya tahun 2000 juga menyatakan bahwa alasan dari perbedaan jenis kelamin adalah karena wanita merasa terlalu bertanggung jawab akan kesejahteraan orang lain dan sulit bersikap asertif dalam lingkungannya. Terakhir adalah perbedaan persepsi diri laki-laki dan perempuan. Pria wanita cenderung mengekspresikan kekhawatiran dalam ketidakpuasan lebih banyak terhadap tubuh dan penampilan fisik mereka secara keseluruhan. Bahkan penuaan dipandang lebih negatif bagi wanita daripada pria. Kemudian kolumnis Dave Barry tahun 1998 menyatakan bahwa pria itu memandang diri mereka memiliki penampilan biasa-biasa saja. Ini menarik. Namun bagi wanita, memiliki penampilan biasa-biasa saja berarti penampilan mereka tersebut tidak cukup untuk memuaskan. Baik, demikian untuk materi identitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.